Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Irawati dengan NPM 0321180058 dari kelas 6C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas akhir mata kuliah PPBI, yaitu membahas mengenai RPP. Ada yang tahu RPP itu apa? Ya, RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tujuan dalam pembuatan RPP ini biasanya digunakan oleh seorang pendidik atau seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Sebelum melakukan proses pembelajaran, guru biasanya merancang terlebih dahulu RPP. Nah, RPP ini tuh sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Nah, di dalam RPP tentunya memiliki susunan-susunan. Dalam merancang RPP tentunya memiliki susunan. Nah, susunannya apa saja? Susunan dalam pembuatan RPP yaitu yang pertama ada identitas, KI adalah kompetensi inti, lalu selanjutnya KD merupakan singkatan dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, model, strategi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Lalu terdapat langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan lampiran. Nah, setelah saya menyebutkan satu persatu mengenai susunan dalam pembuatan RPP atau merancang sebuah RPP, di sini saya akan membahas susunan-susunan tersebut. Nah, yang pertama yaitu di dalam RPP terdapat identitas. Nah, ini identitas yang saya buat. Di dalam identitas itu terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, di sini nama sekolahnya saya membuat SMP Negeri 1 Bogor, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas atau semesternya kelas 9 pada semester 1, materi pokoknya teks laporan percobaan dan alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Nah, tujuan dalam pembuatan identitas ini, jadi kita bisa mengetahui walaupun kita tidak membaca keseluruhan, tapi kita bisa mengetahui bahwa RPP ini mengenai materi apa, RPP dari sekolah mana, kelas berapa. Nah, kita bisa mengetahui dari identitasnya saja. Nah, kita lanjut ke kompetensi inti atau biasa kita sebut dengan KI ya. Nah, KI ini KI itu ada 4 ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini KD yang saya buat ini ada 2. Yang pertama itu di 3.2 dan 4.2. Nah, yang berisi 3.2 ini menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Yang 4.2 berisi mengenai menjanjikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan, dan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, setelah KD di sebelah kanannya terdapat IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK ini merupakan turunan dari kompetensi dasar. Nah, cara menentukan IPK ini tidak sembarangan juga. Nah, cara menentukan IPK ini kita harus mengetahui KKO terlebih dahulu. Nah, KKO ini, di dalam KKO kita bisa menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini saya menurunkan KD menjadi IPK itu 2 ya. Jadi yang pertama itu di 3.2 mengenai menelaah. Nah, turunannya juga kita lihat di KKO. Nah, KKO menelaah ini saya mengambil di IPK-nya menelaah dan menentukan. Bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya di
kompetensi dasar 4.2 mengenai menyajikan tujuan, bahan, dan alat langkah ini saya menurunkan di IPK-nya pun menjadi 3. Nah, di dalam KD 4.2 pun cara menurunkan IPK-nya tidak bisa sembarangan, sama seperti yang 3.2. Kita harus menentukan sesuai dengan KKO. Nah, kita harus mengetahui dulu KKO-nya apa. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, saya turunkan menjadi 3.2 mengenai 3.2.1 mengenai menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. Selanjutnya, 4.2.2 menyusun peta konsep kerangka teks laporan percobaan sederhana. Nah, yang 4.3 ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Di sini saya sudah membuat tujuan pembelajaran, yaitu ini ya. Jadi tujuan pembelajaran pun tidak bisa kita seenaknya membuat tujuan ya. Jadi harus ada kesesuaian dengan ABC, yaitu audience, behavior, dan condition. Nah, di dalam tujuan saya di sini saya sudah menentukan ABC-nya, audience-nya sudah saya tentukan, behavior-nya sudah saya tentukan, dan condition-nya. Nah, di sini audience-nya yaitu peserta didik. Nah, yang saya tandai berwarna hijau itu audience. Lalu behavior-nya yang warna ungu dan condition-nya yang warna kuning. Nah, itu sudah sesuai dengan audience, behavior, dan condition. Kita lanjut lagi. Setelah tujuan pembelajaran ada apa? Nah, setelah tujuan pembelajaran terdapat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya itu ini. Nah, materi pembelajarannya ini kita bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu struktur teks laporan percobaan, yang kedua kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yang ketiga teks laporan percobaan sederhana, yang keempat peta konsep kerangka teks laporan percobaan sederhana, selanjutnya struktur teks laporan percobaan sederhana, dan yang terakhir yaitu aspek kebahasaan dan aspek lisan teks laporan percobaan sederhana. Nah, materi pembelajaran ini juga tidak bisa kita masukkan seenaknya seperti itu. Kita harus melihat juga di dalam IPK yang tadi telah dibuat itu membahas tentang apa saja. Kita membahas mengenai apa saja, itu materinya baru kita cantumkan di dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, di dalam RPP itu terdapat metode, model, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Di sini saya menggunakan metodenya demonstrasi, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan percobaan. Lalu modelnya model jigsaw dan discovery learning. Lalu strateginya PBL dan pendekatannya pendekatan saintifik. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke media dan alat pembelajaran. Nah, di sini medianya saya menggunakan kotak belajar ini, di mana kotak belajar ini di dalamnya memiliki 3 media, yaitu puzzle, buku materi, dan undian soal. Nah, nanti kita bahas lebih rincinya nanti ya. Nah, lalu untuk alat pembelajarannya di sini saya menggunakan laptop. Nah, setelah media dan alat pembelajaran, kita lanjut lagi ke sumber belajar. Di sini saya menggunakan buku dan internet. Nah, bukunya yaitu buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, Bahasa Indonesia kelas 9. Lalu sumber belajar selanjutnya yaitu dari internet. Nah, setelah selesai sumber belajar, kita lanjut lagi ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan satu pertemuan saja. Kita lanjut ya. Di dalam langkah-langkah pembelajaran itu terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua itu kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, kegiatan awal.
Nah, kegiatan awal yang akan saya lakukan yaitu ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu di sini yang pertama yaitu peserta didik merespon salam, berdoa bersama, mengecek kebersihan sekitar tempat duduk dan merapikan meja dan kursi. Nah, di poin yang pertama ini itu sudah termasuk ke dalam PPK. Kenapa? Karena PPK itu merupakan singkatan dari penguatan pendidikan karakter. Nah, nilai-nilai utama dalam PPK ini, yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima yaitu integritas. Nah, di dalam kegiatan yang pertama, di dalam kegiatan awal tadi itu sudah termasuk PPK karena di situ sudah ada merespon salam. Merespon salam itu termasuk PPK religius. Lalu mengecek kebersihan sekitar tempat duduk dan kerapihan meja dan kursi itu kemandirian termasuk ya. Lalu di langkah selanjutnya pada kegiatan awal itu pendidik mengecek penugasan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya melalui tanya jawab. Nah, ini termasuk ke dalam saintifik karena di dalam saintifik itu terdapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan seperti itu. Lalu di dalam poin kedua ini kan melalui tanya jawab ini termasuk ke dalam saintifik menanya. Selanjutnya di dalam langkah-langkah kegiatan awal ini pendidik memberikan motivasi belajar, pendidik memaparkan KD dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pendidik menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya pendidik bertanya untuk mencari informasi tentang laporan percobaan yang diketahui oleh peserta didik. Jadi seorang pendidik menanyakan terlebih dahulu, ada yang tahu tidak teks laporan percobaan ini apa sih? Jika peserta didik ada yang mengetahui, berarti itu merupakan pengetahuan di luar proses pembelajaran yang akan dilakukan ya. Nah, jadi yang poin tersebut termasuk ke dalam saintifik juga, yaitu bertanya, yaitu saintifik menanya ya. Selanjutnya di dalam kegiatan awal itu langkah-langkahnya pendidik mengaitkan laporan percobaan yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Nah, mengaitkan laporan percobaan yang diajarkan dengan kehidupan nyata itu termasuk ke dalam pembelajaran abad 21. Nah, di dalam kegiatan awal ini memiliki alokasi waktu 10 menit. Nah, lalu kita lanjut ke dalam kegiatan inti. Kegiatan intinya ini. Nah, kita lanjut ke dalam kegiatan inti. Kegiatan intinya ini kita bahas satu persatu. Yang pertama itu peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 5-6 orang yang bersifat heterogen menjadi 5 kelompok. Nah, di poin ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran abad 21. Selanjutnya, pendidik menyajikan media pembelajaran yang berupa kotak belajar yang berisi materi pembelajaran, puzzle, dan undian soal. Nah, yang ada di kotak ini. Lalu selanjutnya, peserta didik membaca dan mengamati penjelasan yang diberikan pendidik mengenai materi teks laporan percobaan yang dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, di sini sudah termasuk ke dalam GLS. GLS itu apa sih? GLS adalah gerakan literasi sekolah. Nah, di dalam GLS itu terdapat membaca, menulis, melihat, menyimak, dan berbicara. Di poin yang tadi peserta didik membaca. Nah, membaca itu sudah termasuk ke dalam GLS. Lalu membaca dan mengamati. Nah, mengamati itu termasuk ke dalam saintifik, yaitu saintifik mengamati. Selanjutnya di langkah-langkahnya terdapat
setiap kelompok menentukan ketua kelompok untuk membimbing kelompoknya. Nah, membimbing kelompoknya itu termasuk ke dalam PPK, termasuk ke dalam pendidikan karakter. Selanjutnya, ketua pada masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil potongan puzzle secara acak yang diberikan waktu 5 menit. Nah, itu termasuk ke dalam saintifik karena itu mengumpulkan informasi, sudah termasuk ke dalam mengumpulkan informasi. Nah, selanjutnya di poin ke-6, anggota kelompok yang lainnya mendiskusikan dan menyusun puzzle tersebut menjadi satu kesatuan mengenai hasil laporan percobaan. Nah, itu termasuk ke dalam PPK juga, pendidikan karakter, karena mendiskusikan dan menyusun puzzle itu secara satu kesatuan itu termasuk ke dalam gotong royong. Jadi anggota kelompoknya sudah melakukan kegiatan gotong royong dan bekerja sama. Nah, di poin ke-6 juga tidak hanya termasuk ke dalam PPK, namun termasuk ke dalam saintifik, yaitu mengasosiasikan. Nah, selanjutnya setiap peserta didik melakukan kegiatan menyusun puzzle secara bergantian. Lalu di poin ke-8, masing-masing peserta didik mengambil satu pertanyaan yang terdapat dalam wadah yang berisi bubuk styrofoam. Nah, media pembelajaran ini nanti yang akan saya bahas lebih teliti lagi. Selanjutnya, peserta didik harus menjawab pertanyaan yang telah ia ambil. Dari poin yang telah didapatkan itu termasuk ke dalam nilai kelompok seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam saintifik menanya dan HOTS evaluasi. Nah, HOTS menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Lalu yang kedua adalah diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS tadi ya. Nah, di dalam HOTS itu terdapat keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, di dalam poin ke-9 yaitu peserta didik harus menjawab pertanyaan yang telah ia ambil. Poin yang dihasilkan oleh anggota kelompok akan dimasukkan ke dalam poin satu kelompok. Nah, itu termasuk ke dalam saintifik menanya dan HOTS evaluasi seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang ke poin 10. Setiap kelompok memaparkan dan melaporkan hasil dari diskusi penyusunan puzzle. Itu termasuk ke dalam HOTS menciptakan dan saintifik mengkomunikasikan. Nah, di langkah-langkah terakhir yaitu semua kelompok bersama-sama memajang hasil kerja kelompok untuk dinilai atau ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, di poin itu termasuk ke dalam pembelajaran abad 21. Nah, kegiatan inti sudah selesai. Nah, di kegiatan inti ini memiliki alokasi waktu selama 60 menit. Nah, kita lanjut ke kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, kegiatan penutup ini yang pertama, pendidik memfasilitasi peserta didik menuliskan butir-butir. Nah, menuliskan butir-butir ini termasuk ke dalam GLS. GLS yaitu menulis. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan simpulan tentang isi informasi dari teks laporan percobaan dengan santun. Ini termasuk ke dalam pembelajaran abad 21 dan termasuk ke dalam PPK. Santun, kata santun itu termasuk ke dalam PPK, pendidikan karakter. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu pendidik bersama peserta didik melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran, khususnya kekurangan selama proses pembelajaran. Itu termasuk ke dalam pembelajaran abad 21. Selanjutnya, pendidik menyampaikan umpan balik dalam proses pembelajaran menelaah teks laporan percobaan sederhana. Lalu, pendidik menyampaikan tugas kepada peserta didik yaitu memperbaiki isi informasi, fakta, dan tanggapan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir yaitu pendidik menyampaikan kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya berdasarkan pengalaman yang paling mengesankan. Nah, kegiatan penutup ini memiliki alokasi waktu selama 10 menit. Nah, langkah-langkah sudah selesai, lalu kita
kita lanjut ke dalam penilaian. Di sini saya memiliki teknik penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap dilakukan dengan teknik pengamatan atau observasi. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes lisan. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik kinerja. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap, teknik penilaiannya observasi. Nah, di sini saya memiliki jurnal penilaian sikap. Yang pertama itu terdapat nama sekolah, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Nah, di dalam jurnal ini terdapat waktu, nama siswa, catatan perilaku, nilai karakter, dan tindak lanjut seperti itu. Kita lanjut, penilaian yang kedua yaitu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, di dalam penilaian pengetahuan di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu puzzle yang tadi, dan skor yang saya nilai, kriteria penilaian yang saya ambil yaitu ketepatan isi struktur teks laporan percobaan dan ketepatan isi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi masing-masing memiliki nilai 50. Jadi jika keduanya sesuai dan tepat itu memiliki nilai 100. Lalu kita lanjut ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini menggunakan media pembelajaran juga. Di sini saya menggunakan media pembelajaran juga. Di mana penilaian keterampilan ini menggunakan unjuk kerja atau praktik seperti itu ya. Yang tadi di dalam proses pembelajarannya melakukan presentasi dalam penyusunan puzzle yang tadi sudah disusun. Nah, kriteria penilaian yang saya nilai dari teks laporan percobaannya yaitu kelengkapan struktur, kelengkapan kaidah kebahasaan, penggunaan tanda baca, ketepatan isi. Nah, masing-masing dari penilaian tersebut saya memberikan skor 25. Jadi jika semuanya tepat dan sesuai, itu akan mendapatkan nilai 100. Lalu untuk presentasinya yang saya nilai yaitu keutuhan isi, kejelasan lafal, ketepatan intonasi, dan artikulasi. Masing-masing mendapatkan nilai 20. Seperti itu. Jika semuanya sesuai, akan mendapatkan nilai 100. Nah, di dalam RPP ini jika sudah menyusun penilaian, teknik penilaian, di sini di bawahnya terdapat tanggal pembuatan RPP. Lalu di sini terdapat tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru mata pelajaran. Nah, di sini terdapat keterangan yang tadi di dalam langkah-langkah yang tadi saya telah jelaskan, bahwa di dalam langkah-langkah kita harus menggunakan saintifik, GLS, PPK, pembelajaran abad 21, dan HOTS. Nah, tadi telah saya jelaskan juga. Lalu terdapat lampiran. Nah, di dalam lampiran ini dicantumkan materi pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Nah, dicantumkan di dalam lampiran seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Nah, di sini saya sudah memiliki media pembelajaran, yaitu kotak belajar ini, di mana kotak belajar ini memiliki 3 media pembelajaran di dalamnya, yaitu buku materi, yang kedua yaitu puzzle, dan yang ketiga yaitu undian soal. Nah, kita buka ya. Nah, ini dia. Jadi ini di dalamnya seperti ini. Nah, di dalamnya seperti ini. Yang pertama, yang tadi yaitu buku materi, yaitu ini, buku materi yang berwarna hitam, di mana buku materi ini tuh sangat lengkap sekali isinya mengenai materi-materi teks laporan percobaan. Di dalamnya terdapat pengertian, kaidah kebahasaan, tujuan, ciri-ciri, dan yang lainnya. Cara pembuatannya pun terdapat di dalam materi ini, karena materi ini sangat lengkap. Materi ini benar-benar sangat lengkap. Semua materi tentang teks laporan percobaan semuanya terdapat di dalam buku ini. Nah, selanjutnya yaitu puzzle.
Nah, puzzle-nya itu ini ya. Ini adalah potongan-potongan puzzle di mana nanti peserta didik harus menyusun puzzle ini. Nah, nanti dengan menyusun puzzle, peserta didik bisa mengetahui materi-materi yang tadi telah dibacanya. Jadi puzzle ini adalah menyusun satu kesatuan mengenai materi pembelajaran seperti itu. Nah, nanti puzzle yang sudah disusun akan berbentuk seperti ini. Ini contohnya. Nah, akan berbentuk seperti ini jika membuat teks laporan percobaan mengenai cara pembuatan mie instan nanti seperti ini, atau cara pembuatan slime nanti akan gambarnya akan menjadi seperti ini jika disusun. Nah, ini masih serpihan-serpihan, tapi di dalam penyusunan puzzle ini tidak hanya sebuah gambar saja, namun terdapat materinya juga. Jadi harus sesuai dengan struktur yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Jadi peserta didik harus benar-benar memahami buku materi ini, karena di dalam intinya kuncinya itu yaitu terdapat di dalam materi ini. Jika materi ini tidak dipahami, otomatis kita susah akan kesulitan menyusun puzzle ini. Nah, selanjutnya setelah membaca dan memahami materi ini sudah selesai, lalu lanjut ke puzzle. Puzzle ini sudah selesai disusun. Lalu selanjutnya peserta didik semuanya harus mengambil undian soal ini. Nah, undian soal ini masing-masing peserta didik harus mengambil. Nah, setiap peserta didik mengambil undian ini. Setelah mengambil, pertanyaan yang dia dapatkan akan dilemparkan kepada teman lawan, kelompok lain seperti itu. Nah, jika lawan kalian bisa menjawab, poin kalian akan masuk ke dalam tim lawan. Tetapi jika pertanyaan tidak bisa dijawab, nah poinnya akan masuk ke tim yang membacakan soal ini. Nah, soalnya itu seperti ini. Sebutkan 2 ciri yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Nah, itu tuh harus benar-benar 2 ciri secara tepat dan cepat. Jika tidak tepat, itu poinnya akan masuk ke kita, dan jika tim lawan menjawab dengan tepat, itu poin akan masuk ke dalam tim lawan seperti itu. Nah, seperti itu media pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.